bagi setiap kami. Engkau besar dan ajaib Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga, membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau menjadikan kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang besar atas setiap kami, untuk karya-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh ajaib, Kau mulia Tuhan. Kau yang berkuasa atas setiap kami. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau tundukkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 11 Juni 2024. Saya mau ajak saudara kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saya akan bacakan satu ayat bagi saudara yang diambil dari Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah saudara, perikop ini dimulai dengan kalimat inilah riwayat Nuh. Dari bacaan tersebut didapati bahwa Nuh dibedakan dari semua orang yang ada di dunia. Dan Nuh mendapatkan penghormatan khusus dari Allah. Nuh berkenan kepada Allah walaupun Allah sangat murka terhadap dunia yang sudah rusak dan penuh dosa.
Bahkan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara dapat membacanya di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke-8. Di mata manusia mungkin Nuh dibenci bahkan dianiaya oleh karena ketaatannya kepada Tuhan. Rasul Paulus pun berusaha agar dia berkenan kepada Tuhan. Dapat saudara baca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Dinyatakan bahwa Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan karena dia mempertahankan iman yang teguh, kesetiaan dan ketaatan di hadapan Tuhan. Sebagai gambaran dari sifat Nuh, sehingga dia mendapat perkenanan Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, alasan dari perkenanan Tuhan terhadap Nuh karena kesalehannya yang istimewa, sehingga dia memenuhi syarat untuk menerima satu-satunya pertanda dari kasih setia Tuhan. Orang yang ingin mendapat kasih karunia Tuhan harus menjadi seperti Nuh dan melakukan hal-hal seperti Nuh. Tuhan mengasihi mereka yang mengasihinya. Dan kedua, buah dari perkenanan Tuhan adalah terhadap Nuh karena perbuatan baiknya. Nuh adalah seorang yang melakukan perbuatan baik yang ada dalam dirinya. Dia melakukan pekerjaan baik yang dikenan Tuhan karena menerima anugerah dari Allah. Bagaimana sifat Nuh yang dapat kita teladani? Maka yang pertama, sifat yang dapat kita teladani. Nuh adalah seorang yang benar, yaitu dibenarkan di hadapan Allah melalui iman akan keturunan yang dijanjikan. Nuh telah ditentukan Tuhan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara dapat membacanya di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena itu dia dikuduskan dan dalam dirinya ditanamkan segala kebenaran dari Tuhan. Diketahui bahwa Nuh benar dalam perilakunya, yang dengan sepenuh hati melakukan semua kewajibannya kepada Allah dan kepada manusia sesuai dengan apa yang pantas dilakukannya. Hanya orang yang benar-benar jujur dan tulus yang bisa berkenan kepada Tuhan. Hal kedua, Nuh adalah seorang yang tidak bercela. Ini adalah teladan yang kedua. Bukan karena dia manusia tanpa dosa, tetapi ketulusannya yang sempurna. Nuh mendapat anugerah dari Tuhan dan dibenarkan. Tidak bercela di antara orang-orang sezamannya menunjukkan bahwa Nuh telah memisahkan dirinya dari kejahatan moral masyarakat yang terjadi pada saat itu, yang membuat murka Allah terjadi atas manusia. Nuh memisahkan dirinya dari kejahatan dunia karena matanya hanya tertuju kepada Tuhan. Hal ketiga yang perlu kita teladani dari Nuh. Nuh hidup bergaul dengan Allah, sama seperti yang dilakukan Henokh yang bergaul karib dengan Tuhan sebelum Nuh hidup. Nuh bukan saja jujur, tetapi dia juga saleh. Bergaul dengan Tuhan berarti hidup dan tindakannya berada di bawah naungan dan pengawasan Allah. Nuh dalam hidupnya selalu bersekutu dengan Tuhan, serta terus-menerus menundukkan dirinya pada kehendak Allah, menyenangkan hatinya, dan membuat dirinya layak di hadapan Tuhan. Allah melihat pada orang-orang yang tulus, bagaimana melihat Tuhan dengan mata iman. Teladan apa lagi yang diberikan Nuh? Yang keempat, Nuh teguh dalam imannya kepada Allah di tengah-tengah kondisi dunia sedang rusak dan merosot. Di saat bangsa sedang terpuruk imannya kepada Allah, Nuh tetap bersandar kepada Tuhan dan tetap taat serta setia kepadanya. Bukti iman dan tekad yang kuat untuk melakukan kehendak Allah membuat Nuh tampil sebagai teladan orang yang berkenan kepada Allah dan menerima anugerah keselamatan yang sempurna. Kehidupannya yang terus-menerus bergaul karib dengan Tuhan dicatat dalam firman kebenaran. Nuh hidup bergaul dengan Allah dan menjadi seorang yang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan di antara orang-orang yang hidup sezamannya. Ada dua hal yang menarik yang dapat kita simpulkan tentang kehidupan Nuh, yaitu yang pertama, Nuh memenuhi syarat dan tolok ukur mengenai kehendak Allah dalam kehidupan manusia di zamannya, dan hal itu juga berlaku di masa kini. Nah, hal kedua dapat kita simpulkan,
Nuh menunjukkan sikapnya di mana hatinya secara totalitas mengarah kepada Tuhan. Nah, jika Nuh bisa mendapatkan perkenanan Tuhan oleh karena hidupnya bergaul akrab dengan Tuhan, maka kita pun harus meneladani kehidupan Nuh. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu dan perenungan pada hari ini yang memberikan kami arahan supaya kami menjadi teman akrab dari Tuhan. Hubungan kami sangat dekat dengan Tuhan sehingga Tuhan berkenan kepada kami. Terima kasih Bapa, jika kami boleh belajar dari Nuh dan juga beberapa tokoh yang lain dalam Alkitab, yang mana mereka apapun yang terjadi di kehidupan mereka, mereka tetap setia, mereka tetap taat, dan mereka tetap memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin.